Abu Hudzaifah al-Yamani ini yang terkenal itu. Siapa itu julukannya? Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang memegang rahasianya Nabi. Karena Nabi banyak bercerita, banyak berdiskusi dengan Sayyidina Abu Hudzaifah al-Yamani tentang segala macam kemunafikan orang-orang di sekitarnya, tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Semuanya terkumpulkan di dalam sahabat Abu Hudzaifah, sehingga sahabat tersebut terkenal dengan julukannya Sahibu Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dikumpulkan bersama beliau. Beliau ini termasuk seorang sahabat yang luar biasa tampak karomahnya. Kenapa demikian? Karena beliau ini adalah seorang sahabat yang pada tahun sekitar 1935 Masehi itu seorang raja, pada waktu itu masih kerajaan di Suriah, bermimpi. Seorang mufti di kerajaan itu, seorang raja itu bermimpi didatangi oleh sahabat Abu Hudzaifah al-Yamani. Kemudian dia berkata kepadanya, "Wahai raja, tolong selamatkan jenazahku dan juga selamatkan pula jenazah sahabat nabimu Jabir bin Abdullah al-Ansari, karena jenazah kami sekarang ini, makam kami sekarang ini penuh dengan air." Bangun raja itu. Dia pikir cuma bunga mimpi. Akhirnya malam kedua datang lagi, malam ketiga datang lagi, tapi nggak dilaksanakan pula oleh si raja itu, sampai si mufti bermimpi juga seperti mimpinya raja. Ketika si mufti kerajaan itu bermimpi seperti yang diimpikan oleh raja, maka langsung raja memberikan suatu ultimatum, ini adalah sebuah mimpi yang benar. Sehingga beliau membuat musyawarah dan akhirnya diputuskan makamnya akan dibongkar, karena makamnya itu berada di pinggir sungai. Makamnya Abu Hudzaifah sama Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, yang ibunya namanya Syafa. Siapa dia? Siapa dia? Bidan yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Syafa yang mengatakan, aku heran juga, aku tidak tahu tiba-tiba Nabi SAW itu keluar daripada rahimnya. Apakah keluar dari rahimnya atau langsung berpindah dari perutnya? Saya tidak tahu gitu. Dari saking mudahnya, tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rahim Sayyidatuna Aminah dalam keadaan kepalanya bersujud kepada Allah SWT. Sehingga pada saat itu kata beliau, ketika Sayyidina Muhammad keluar, maka aku melihat cahaya yang sangat terang menderang, dan aku melihat dengan cahaya tersebut bangunan-bangunan kerajaan yang ada di Rum. Itu diantara irhasat. Irhasat itu adalah mukjizah yang terjadi kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu namanya irhasat. Suatu keajaiban yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang dilahirkan. Nah ini ibunya namanya Syafa, anaknya sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya apa? Sudah diumumkan bahwasanya makamnya sahabat Nabi ini akan dipindah karena berdasarkan mimpi yang diimpikan oleh raja. Subhanallah. Masyarakat yang akan berangkat melaksanakan haji, karena pada waktu itu raja itu bermimpinya pada bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Masyarakat yang mendengar bahwasanya jenazah dua sahabat yang mulia yang sangat dekat kepada Nabi ini akan dipindahkan ke tempat yang lainnya, maka mereka itu meminta dengan sangat kepada raja supaya jangan digali makamnya sebelum mereka pulang dari Al-Haramain, karena mereka juga ingin menyaksikan kemuliaan tersebut. Akhirnya direstui permintaan mereka sehingga ditetapkan tanggal 25 Dzulhijjah akan digali. Ketika mereka semua datang, mereka kumpul semuanya dan akan digali makam daripada makamnya dua sahabat Nabi yang termulia, dua sahabat Nabi yang dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Akhirnya sudah digali, subhanallah, begitu digali ternyata jasad beliau itu masih utuh. Bahkan kain kafan yang digunakan oleh kedua sahabat ini juga masih utuh. Dan subhanallah, begitu digali kuburannya, ternyata di dalam kuburan tersebut penuh dengan air, sesuai dengan yang diimpikan oleh raja itu. Akhirnya dipindah ke tengah-tengah kota Suria, sekarang berada di dalam masjid. Ya, sekarang ada perang itu ada di situ. Dan subhanallah, kemarin juga kejadian lagi, seorang sahabat Nabi yang bernama Hajar bin Adi, seorang sahabat Nabi yang meninggal ketika peperangan Qadisiyah, pembukaan negara-negara Rom pada waktu itu. Beliau ini, kejadian ini baru saja kira-kira 2 minggu yang lalu, di mana makam sahabat Nabi itu dibom sama Wahabi, orang-orang yang benci kepada ziarah, yang benci kepada para aulia, itu dibom, berantakan. Tapi subhanallah, jasadnya Hijr bin Adi ini yang sudah meninggal dunia 1390 sekian tahun yang lalu itu masih utuh. Subhanallah, masih utuh. Dan itu kan beliau ini cuma ada sebuah keraguan di situ, disebabkan Hijr bin Adi ini termasuk sahabat Nabi yang matinya sebagai syahid tapi dipenggal kepalanya. Beliau itu dipenggal kepalanya. Tapi kenapa waktu ditemukan kemarin itu kepalanya itu utuh dengan bersambung dengan jasadnya? Nah, sehingga di situ dikatakan bisa jadi ini bukan sahabat Hajar bin Adi, bisa jadi beliau ada sahabat Hajar bin Adi, cuma dengan kemuliaan Allah Ta'ala disambung kembali itu kepalanya dengan jasadnya. Beliau itulah yang ceritanya itu ketika beliau ditangkap oleh tentara-tentara munafik, tentara munafik. Kemudian dia akan dipenggal, seru ya, dibawa dia oleh tentara-tentara tersebut. Ternyata di tempat dia akan dipenggal itu sudah disiapkan kuburannya. Sehingga beliau berkata, para tentara berkata, engkau takut kepada eksekusi mati yang akan kami laksanakan kepadamu, dan engkau merasa ngeri melihat kepada calon tempat jasadmu akan dikubur? Apa jawaban beliau? Demi Allah, sedikit pun aku tidak merasa takut. Aku adalah sahabat Nabi. Aku adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku dididik untuk tidak pernah takut pada siapapun juga kecuali kepada Allah SWT. Nur keimanan sudah masuk ke dalam mata mereka. Berkat mereka itu menyaksikan wajah mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau katakan, kalau begitu tundukkan kepala kamu biar saya penggal, katanya si tentara itu. Apa kata beliau? Saya tidak akan bantu orang berbuat maksiat. Kalau aku tundukkan kepalaku berarti aku membantumu untuk melakukan maksiatan berupa membunuh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin memenggal kepalaku, maka penggallah, berusahalah sendiri. Makanya kemudian si tentara itu maju dan dipenggal kepalanya sehingga kepalanya itu lepas dari badannya sahabat Nabi. Tapi kehidupannya, lihat bagaimana beliau dipenggal kepalanya. Kenapa orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu semacam itu? Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Umar dibunuh, ditusuk, Sayyidina Utsman dibunuh ketika Sayyidina Utsman meninggal. Sayyidina Utsman itu kan yang membunuh Sayyidina Utsman itu kan para pemberontak. Tapi oleh Sayyidina Utsman itu tidak dilawan. Sayyidina Utsman tidak melawan mereka. Sayyidina Utsman lebih mengalah, tidak melawan mereka. Sampai pada pagi harinya Sayyidina Utsman sudah merasa bahwasanya dia itu akan
meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Pagi harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pada saat itu beliau itu dikepung dari atas atap, dikepung dari belakang, dari depan, dari samping, semuanya dikepung oleh mereka yang berontak itu, ingin membunuh Utsman. Pada waktu itu bermimpi Nabi. Kemudian Nabi berkata begini, Utsman, kalau engkau mau, aku akan atasi mereka semua. Atau kalau engkau mau, biarkan kamu berbuka bersama aku nanti. Akhirnya Utsman memilih, ya Rasulullah, biarkan aku berbuka bersama aku nanti. Akhirnya datanglah di antara pemberontak itu, kemudian membunuh Sayyidina Utsman dalam keadaan ketika beliau sudah membaca Al-Quran. Begitulah orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu semacam itu. Kita bisa bayangkan ya, mantunya Nabi 2 kali, yang mengawini putri Nabi sebanyak 2 kali. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Beliau mati dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Ali sedang sholat, cucunya, mantunya Nabi, semua cucu Nabi dari sulbinya, ketika sedang sholat ditusuk dari belakang sampai menembus ke depan. Sayyidina Ali. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan tinggal dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang bersama mereka. Semoga kita termasuk yang tinggal satu atap bersama mereka. Dan semoga kita termasuk yang sangat-sangat tahu beginilah kehidupan. Jangan sampai kita itu merasa kita tidak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang-orang dahulu, kata Nabi Muhammad SAW, ketika melihat sahabat-sahabat Nabi banyak yang disiksa, termasuk yang pertama kali meninggal sebagai syahid daripada kaum muslimin yang bernama Sumayyah, perempuan. Dimana Sumayyah itu ibu daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika Abi Jahal itu melewati dirinya sambil menyiksanya, dia mengatakan, kembalilah kamu ke agama nenek moyangmu. Maka dia katakan, tidak, kembalilah atau kamu akan aku bunuh. Kalau silakan. Bahkan diludahi itu Abi Jahal. Begitu diludahi, maka dia ambil tombak itu, kemudian ditusukkan dari tepat di kemaluannya sampai menembus ke belakang. Itu semua di dalam penyaksian Sayyidina Salman Al-Farisi, putranya. Sehingga dialah pertama kali orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam Islam. Kemudian Yasir, ayahnya, begitu pula dibunuhnya dengan sadis oleh orang Quraisy. Sehingga Sayyidina Salman juga seperti itu, disiksa dengan siksaan yang luar biasa sampai dia itu pingsan, bangun, pingsan lagi, terus begitu sampai akhirnya diselamatkan oleh kaum muslimin. Ketika Nabi SAW bertemu dengan mereka, dalam keadaan mereka orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, mereka itu ditindas, mereka itu dizalimi, mereka disiksa. Pada saat itu Nabi SAW bercerita, sabarlah kalian di dalam menjalankan syariat ini, karena sesungguhnya nabi-nabi sebelum aku, mereka itu banyak yang disiksa melebihi daripada siksaan kalian, apalagi kalian sebagai umat kan Nabi. Di antara mereka, katanya Nabi, ada yang dibelah menjadi 2. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam air panas. Ingat kan bagaimana Sayyidatuna Masyitah? Sayyidatuna Masyitah adalah yang tukang sisir daripada Sayyidina kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah, dan juga yang mengasuh, termasuk yang mengasuh Sayyidina Musa alaihissalam. Sehingga begitu dia itu menyisiri, sisirnya jatuh. Sisirnya itu diambilnya, dan dia mengatakan, ya Allah, hanya mengambil dengan nama Bismillah. Ketahuan didengar, siapa yang kau sebutkan itu? Maka dia dengan tegas, dengan tidak ada rasa takut, dia mengatakan,
juga adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya ikatlah dia, siksalah sampai dia itu mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhannya, kata Firaun. Maka tetap dia itu tidak mau, bahkan suaminya diciduknya, anak-anaknya diciduknya, dikumpulkan bersama. Kemudian Firaun itu menyediakan sebuah tempat wali yang besar, diisi dengan minyak yang panas. Kemudian dia katakan, kamu kembali mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah aku, atau kau akan masukkan ke dalam itu. Ketika Masyitah itu ditekan oleh Fir'aun untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, maka di saat itulah dia itu melihat kepada putra-putranya yang masih kecil, sehingga hampir saja dia akan mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Fir'aun. Tapi tiba-tiba anak-anak itu mengatakan, wahai ibu, kuatkan hatimu, masuklah ke sana, biarkan kita mati dalam keadaan kita itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Sehingga dengan suara yang lantang Sayyidina Masyitah mengatakan, tidak, Tuhanku adalah Allah. Maka beliau orang yang pertama dimasukkan ke dalam kuali itu, dimasukkan dalam keadaan panas, sehingga beliau saat itu juga seketika langsung meninggal dunia. Disusul suaminya, disusul anak-anaknya, semuanya meninggal dunia dalam satu bencana yang berisi air yang panas atau minyak yang panas itu. Kita pernah disisa seperti itu? Ya, alhamdulillah. Tinggal kita harus berusaha untuk mengalahkan setan-setan kita yang berkehendak untuk supaya kita itu kumpul dengan Fir'aun. Ada yang mau?